siapa yang berkata la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga, berarti penduduk surga itu kebanyakan bangsa Indonesia. Kenapa begitu? Karena memang yang banyak mengucap la ilaha illallah adalah bangsa Indonesia. Jadi nanti di surga itu bangsa Indonesia semua itu. Pertanyaan yang lainnya lagi, apakah Ma'ruf Amin sudah pernah ke surga dan melihat kalau di surga sana dihuni oleh umat bangsa Indonesia? Ataukah ada salah satu teman Ma'ruf Amin yang sudah duluan meninggalkan kita semua, yang kemudian DM ke Instagram Ma'ruf Amin kalau di surga sana banyak dihuni oleh penduduk Indonesia? Ataukah Ma'ruf Amin tahu surga dihuni mayoritas warga Indonesia itu karena mendapat informasi lewat chattingan WA dengan Tuhan? Halo pemirsa Kanal Timur, saya adalah salah satu warga Indonesia yang mendukung Presiden Jokowi mulai dari periode pertama hingga periode kedua ini. Dan kita tahulah, di dalam menjalankan roda pemerintahan, Presiden Jokowi dibantu oleh Wakil Presiden. Wakil Presiden di periode pertama Pak Jokowi adalah Pak Yusuf Kalla. Dan tentu saja peran Pak Yusuf Kalla selama menjadi Wakil Presiden cukup membantu Pak Jokowi selama periode pertamanya tersebut. Tapi mohon maaf untuk periode kedua Pak Jokowi ini. Banyak orang-orang di sekitaran saya, teman-teman saya bertanya-tanya, Presiden Jokowi itu punya wakil presidennya siapa? Atau mereka bertanya, wakil presiden kita itu siapa? Kenapa wakil presiden itu jarang sekali tampil di layar TV atau tampil di depan awak media? Ada yang bertanya lagi, prestasi Pak Ma'ruf Amin selama menjadi wakil presiden itu apa saja? Apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Ma'ruf Amin selama ini? Dari sekian pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya pun mengangguk-angguk tanda memahami pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu dan sependapat dengan pertanyaan mereka. Jujur dari awal memang saya sudah membaca gelagat dari seorang Ma'ruf Amin, dan jujur saya harus bertanya juga, apa saja yang sudah dibuat Ma'ruf Amin selama menjabat sebagai wakil presiden yang mendampingi Pak Jokowi? Apa prestasinya? Malah justru yang aneh itu adalah beliau itu jarang tampil di media. Tapi kalau sekali tampil, pasti dia akan mengeluarkan pernyataan yang nyeleneh, pernyataan yang kontroversial, yang kadang tidak mampu dicerna oleh akal sehat kita. Nah, salah satu pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh Ma'ruf Amin baru-baru ini adalah pada saat acara tausiah, zikir, dan doa kebangsaan 77 tahun Indonesia Merdeka. Ma'ruf Amin bilang begini, kalau kita mengacu pada hadis Nabi, siapa yang berkata la ilaha illallah masuk surga, berarti penduduk surga itu kebanyakan bangsa Indonesia. Menurutnya lagi, penduduk surga kebanyakan bangsa Indonesia itu karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Menurut saya, itu pernyataan yang amat blunder. Walau itu hanyalah pendapat pribadi dari Wakil Presiden yang mengatakan penduduk surga nantinya kebanyakan bangsa Indonesia. Tapi bagi saya pribadi, itu tidaklah etis kalau disampaikan di depan publik, apalagi ditonton oleh penduduk Indonesia yang merupakan penduduk dengan banyak perbedaan, khususnya beda agama. Lalu, bagi kami lain, warga Indonesia ini yang bukan Muslim dan penduduk di seluruh penjuru dunia yang tidak mengucapkan la ilaha illallah ini, lantas kami otomatis masuk neraka? Pertanyaannya, dalilnya apa sehingga menurut seorang kiai sepuh itu penduduk surga kebanyakan bangsa Indonesia? Apakah dalilnya hanya karena menyebut kalimat tauhid tersebut? Pertanyaan yang lainnya lagi, apakah Ma'ruf Amin sudah pernah ke surga dan melihat kalau di surga sana dihuni oleh umat bangsa Indonesia? Ataukah ada salah satu teman Ma'ruf Amin yang sudah duluan meninggalkan kita semua, yang kemudian DM ke Instagram Ma'ruf Amin kalau di surga sana banyak dihuni oleh penduduk Indonesia? Ataukah Ma'ruf Amin tahu surga dihuni mayoritas warga Indonesia itu karena mendapat informasi lewat chattingan WA dengan Tuhan?
Semua agama itu mengajarkan kebaikan, keselamatan, dan tujuan akhir kita kelak nanti adalah inginkan surga. Tidak ada umat manusia di dunia ini, walaupun beda agama, yang kemudian menginginkan neraka kelak nanti. Orang gila sekalipun pasti inginkan masuk surga. Oke lah, katakan saja kalau apa yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Amin, wakil presiden kita itu, dia hendak membuat lelucon ala-ala Kiai NU lainnya, agar suasana di acara tersebut menjadi cair. Tapi bagi saya, itu tidak lucu. Malah itu blunder bagi dirinya sendiri. Untuk Pak Ma'ruf Amin, bijaklah dalam membuat suatu pernyataan. Anda boleh berbicara seperti itu, ya silakan. Tapi bukan di tempat umum dan terbuka untuk umum. Ini baru satu pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh Ma'ruf Amin yang membuat bumerang bagi dirinya sendiri. Di beberapa bulan yang lalu juga, wakil presiden kita itu membuat pernyataan yang blunder dan kontroversial, yang kemudian menuai tanggapan beragam dari warganet. Pernyataan Wapres itu disampaikan saat menghadiri panen raya pisang Cavendish di Desa Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Menurutnya, kenyang tidak harus makan nasi. Pangsa pisang dalam negeri akan semakin potensial, kata Ma'ruf Amin mengawali sambutannya. Sampai di sini saya masih terima, karena kalau kita makan pisang dalam jumlah yang banyak, pasti sudah kenyang. Lalu beliau tambahkan lagi, sebagai pembanding, 2 buah pisang itu setara dengan 1 porsi nasi sebesar 100 gram. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu makan 2 buah pisang, itu artinya sudah cukup mengenyangkan untuk mengganti 1 porsi nasi, kata Ma'ruf Amin. Ah, lucu juga mendengar pernyataan tak berkualitas seperti ini. Dan sudah jelas pernyataan seperti ini menuai beragam tanggapan dari warganet yang merasa tidak paham dengan pola pikir pejabat saat ini kepada rakyatnya. Nih, saya kasih tahu kepada Pak Wapres ya, pemirsa. Monyet saja makan 2 buah pisang rasanya belum kenyang dan harus curi pisang lagi. Lah, manusia yang lambung besar begini hanya disuruh makan 2 buah pisang saja. Belum lagi daya tahan tubuh setiap orang itu berbeda-beda. Belum lagi mereka yang lagi lemas karena sakit terus dipaksa hanya makan 2 buah pisang, maka tinggal tunggu waktu ajal menjemputnya. Bagaimana sih pola pikir dari seorang wakil presiden ini? Coba kalau sekarang Pak Wapres pergi istana presiden, tapi sarapannya hanya 2 buah pisang. Dijamin pasti pingsan di kantor. Kalian jadi pejabat enak ya? Makanya enak, semua difasilitasi oleh negara. Lah rakyat, kalian suruh makan pisang 2 buah saja. Kenapa tidak sekalian suruh rakyat makan seminggu sekali saja, Pak Wapres? Sebagai closing statement-nya, saya mau bilang begini. Walau saya saat ini adalah pendukung Bapak Jokowi dan pemerintahannya, bukan berarti saya mendukung semua orang yang ada dalam lingkaran istana tersebut. Tentu ada yang tidak saya sukai. Contohnya wakil presiden ini. Nyaris saya tidak tahu apa prestasinya selama membantu Presiden Jokowi. Beliau juga jarang diekspos media. Kerjanya apa, kita juga tidak tahu. Tapi sekali saja muncul di depan media, pasti langsung buat blunder dan kontroversial. Sasarannya nanti adalah Presiden Jokowi dan sebagian menterinya yang sudah bekerja keras untuk rakyat, tapi malah dicaci maki, difitnah, dibuat meme yang melecehkan, dihina, dan berbagai macam serangan kepada Presiden Jokowi itu. Sedangkan wakil presidennya aman-aman saja. Tapi bukan berarti saya mengharapkan Wapres juga dihina rakyat seperti yang terjadi pada Pak Jokowi. Rakyat pendukung Presiden Jokowi juga selama ini lebih sukanya Presiden Jokowi, bukan wakil presidennya. Setiap kunjungan kerja Presiden Jokowi di berbagai daerah pasti akan disambut penuh meriah dan penuh antusiasme dari rakyatnya. Hal semacam ini belum tentu terjadi pada wakil presidennya ketika melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Dan memang faktanya wakil presiden tersebut nyaris keberadaannya hanya di Jakarta saja.
Kalau mau jujur dari pribadi saya, sebenarnya di periode kedua Presiden Jokowi berpasangan dengan Pak Ma'ruf Amin bukan karena apa-apa, bukan karena rekam jejak di dunia politik atau prestasi dari Pak Ma'ruf Amin, tapi karena Pak Ma'ruf Amin punya banyak pengikut, dan ini adalah strategi politik saja supaya Pak Jokowi menang untuk kedua kalinya. Salut sama strategi politiknya. Dan yang terbukti sukses bekerja itu Pak Jokowi. Dan untuk Pak Ma'ruf Amin mungkin hanya sebagai boneka saja. Ini menurut pendapat pribadi saya saja. Lebih kurangnya kata, mohon dimaafkan dan sampai jumpa di episode Kanal Timur berikutnya.